Menuju Makassar itu tidak mudah dengan kondisinya Bapak imam masjid yang pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, biayanya juga. Awalnya itu bisa terpilih juga tidak menyangka, karena awalnya ikut kegiatan itu karena memang sambil menunggu waktu itu jadwal wisuda yang belum jelas, wisuda online belum jelas. Nah, jadi saya lihat pamfletnya di Narasi TV. Nah, jadi saya coba daftar. Nah, jadi jadi daftar di situ registrasi. Nah, terus di situ disuruh sedikit menceritakan bagaimana kisah perjalanan. Nah, setelah itu di WA sama pihak Narasi bahwa saya terpilih sebagai salah satu peserta dari 100 orang yang terpilih dari ribuan karya yang mengirim, ribuan cerita yang dikirim. Wah, ada cerita yang dikirim ke kru Narasi TV? Iya, ada cerita. Setelah itu tiba-tiba pihak Narasi, namanya Mbak Cindy, kok saya produser Mata Najwa, katanya menghubungi, katanya Liana, saya dapat pesan dari Mbak Najwa, Mbak Nana, katanya dia tertarik dengan cerita kamu. Kamu mau tidak diajak ngobrol sama Mbak Nana, ajak Bapak juga, karena katanya tertarik dengan cerita perjuangan yang sementara orang tua di perjalanan waktu itu. Tapi wisudanya batal. Tiba-tiba batal, dan itu pertama kalinya Bapak sama Mama ke Makassar. Nah, pertama kali. Jadi waktu kuliah memang belum pernah sama sekali. Nah, kalau dulu itu Bapak selalu ditanya, kalau bilang Pak tidak mungkin ke Makassar, pasti langsung Bapak bilang mana dipilih, saya kirimkan pembeli beras atau ke Makassar. Jadi enggak pernah ke Makassar memang. Jadi cerita itu yang disampaikan yang dikirim ke Narasi TV. Betul. Iya, jadi itu cerita singkatnya saya kirimkan, bercerita soal apa adanya, bagaimana perjuangan menuju Makassar itu tidak mudah dengan kondisinya Bapak imam masjid yang pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, biayanya juga bukan biaya sedikit. Nah, jadi katanya tidak tahu, saya juga kaget dan kenapa bisa saya dipilih. Jadi waktu itu kenapa Mbak Nana video call, saya di prank waktu itu, dikerjai sama tim Narasi. Katanya dia pembicaraannya tidak bilang kalau saya mau diwawancara di video call sama Mbak Nana, tidak. Pihak Narasi bilang nanti ada kru yang mau minta testimoni. Jadi itu pranknya, jadi testimoninya itu maksudnya mungkin ini menanyakan bagaimana perasaan saya. Tiba-tiba malam itu langsung saya angkat, awalnya bukan, masih kru. Pas saya angkat, langsung Najwa Shihab. Jadi nggak nyangka ya? Nggak nyangka sekali, Kak. Tapi Anda ini memiliki kesamaan dengan Mbak Nana, sama-sama dari Fakultas Hukum. Ya, betul sekali. Memang dari awal Anda memiliki kekaguman terhadap sosok Mbak Nana. Kagum sekali. Kalau biasa kan di fakultas memang dipanggil biasa jadi moderator, MC acara seminar. Jadi biasa teman-teman bercanda bilang, wah Najwa Shihab, the next Najwa Shihab Syar'i, kayak begitu kan. Saya berjilbab. Jadi memang kalau biasa jadi moderator seminar nasional itu pasti sebelum tampil itu nonton Mbak Najwa dulu, karena memang dari SMA sudah senang dengan Mbak Najwa. Anda katanya ini adalah seorang lulusan terbaik. Lulusan berprestasi Begitu ya. Berapa IPK-nya, Dek? 3,94. Hampir sempurna ya. Itu peringkat ke berapa lulusan terbaiknya? Kan kalau di Fakultas Hukum itu ada kategori. Nah, terbaik dan berprestasi, saya kategori berprestasi. Jadi dilihat dari IPK, masa studi, dan juga prestasi yang sudah jadi dari ribuan dari beberapa ratusan, mungkin enggak tahu berapa yang lulusan, pokoknya periode 3 di Fakultas Hukum itu saya yang lulusan terbaiknya. Lulusan berprestasi. Berprestasi. Di atas mana lulusan berprestasi dengan terbaiknya itu? Kalau tidak tahu juga, Kak, karena itu sudah dua-duanya sama. Karena
kalau terbaik itu tolak ukurnya hanya masa studi dan IPK. Sedangkan kalau wisudawan berprestasi betul-betul dilihat dari prestasinya. Prestasi juga ya. Iya. Selama mahasiswa kegiatan apa saja yang menjadi aktivitasnya di luar kuliah? Ya, kalau saya aktif di kegiatan literasi. Literasi. Jadi biasa bawa materi literasi, kemudian kadang job-job MC juga biasa, terus bawa-bawa materi, berbagi sama teman-teman. Dulu pada saat penelitian angkat judul apa? Judul penelitian itu tentang kedudukan, saya sebut judul skripsinya. Kedudukan peraturan Bupati Majene terhadap peraturan Bupati tentang retribusi waktu itu. Oh, soal retribusi. Iya, soal retribusi. Berarti menyangkut administrasi. Iya, betul, karena saya dari administrasi, hukum administrasi. Jadi saya kuliah itu full beasiswa, Kak. Full beasiswa bidik misi. Jadi alhamdulillah UKT memang tidak dibayarkan dari awal sampai akhir, karena memang targetnya Bapak sebelum Tidak apa-apa, sampaikan saja. Enggak mau. Ini cerita yang bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik atau teman-teman yang lain yang masih menjalani masa studi di universitas. Kan banyak saudara-saudara kita yang di Makassar ini kan yang sekarang serba terbatas, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya bisa tetap melanjutkan pendidikan. Iya. Ya, karena waktu itu memang kan Bapak bukan PNS. Iya. Jadi kalau kita buka-bukaan gaji ya 1.500.000 untuk per bulan ya. Jadi jadi ya Bapak memang bilang kalau mau lanjut di Makassar itu memang awalnya dilarang karena ya memang sendiri perempuan, persoalan biaya, tapi alhamdulillah waktu itu ketemu sama beasiswa bidik misi. Jadi waktu itu saya bilang sama Bapak, insya Allah Pak, ini dibayarkan semua. Jadi awalnya Bapak juga melarang, bahkan saya hampir kuliah di Unisulbar waktu itu di Sulawesi Barat karena kan Bapak melarang. Jadi seperti itu, Kak. Jadi teman-teman saya mau berpesan, karena pasti banyak juga teman-teman di daerah yang mungkin bapaknya petani, itu saya pikir di tingkat kampus itu banyak beasiswa. Nah, kebetulan saya dapat beasiswa bidik misi. Masih sebenarnya banyak sekali beasiswa di kalau mau kita di, apalagi di Unhas ya, banyak. Jadi ada PPA. Jadi kalau saya mau bilang sama teman-teman, jangan pernah berkecil hati soal biaya, soal kemampuan, karena kalau kita kuliah memang tujuannya baik, itu pasti ada rezeki dari Allah, Kak. Jadi saya percaya itu. Dulu